Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Auliana Mustahniro, NIM 18101021070. Yang kedua ada Nur Fatia Suryaningrum, NIM 18101021084. Yang ketiga ada Anggraini Eka Lestari, NIM 18101021100. Kami akan mempresentasikan dengan judul Standar Audit dan Akuntansi Global. Yang pertama, perbedaan istilah harmonisasi dan standarisasi. Manfaat konvergensi internasional. Menurut Donald T. Nicholson, yaitu yang pertama, standar berkualitas tinggi dalam akuntansi, audit, dan pengungkapan akan menguntungkan investor serta akan mengurangi biaya akses masuk pasar modal di seluruh dunia. Yang kedua, dengan memiliki dan menggenggam susunan standar akuntansi bersama yang berkualitas tinggi, seorang investor akan memiliki pemahaman dan kepercayaan yang lebih. Yang ketiga, membantu investor dalam memahami peluang investasi. Yang keempat, biaya untuk penerbitan efek akan menjadi lebih rendah. Menurut yang didapat dari surat kabar terkini, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam alokasi modal. Yang kedua, para investor dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan strategi dalam pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi area usaha. Yang keempat, pengetahuan dan keahlian akuntansi dapat diterapkan tanpa batasan ke seluruh dunia. Yang kelima, ide-ide terbaik. Konvergensi akuntansi mencakup status standar akuntansi, peraturan untuk penyajian laporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek. Yang ketiga ada standar audit, peraturan untuk menjalankan audit. Selanjutnya, keuntungan dari standar internasional, yaitu yang pertama, daya banding informasi keuangan internasional akan menghilangkan kesalahpahaman yang ada sekarang mengenai keadaan laporan keuangan luar negeri dan menghilangkan salah satu rintangan bagi arus investasi internasional. Yang kedua, penghematan waktu dan uang yang sekarang dibutuhkan untuk mengkonsolidasi informasi keuangan yang berada untuk menyesuaikan diri dengan hukum dan praktek nasional. Yang ketiga, ada kecenderungan bagi standar akuntansi di seluruh dunia untuk diangkat ke tingkat tertinggi dan konsisten dengan kondisi ekonomi, hukum, dan sosial lokal. Yang terakhir yaitu penerapan standar internasional. Yang pertama, perjanjian internasional atau publik, yaitu ketika standar akuntansi ditetapkan melalui proses politik, hukum, atau peraturan, biasanya ada pihak yang berkepentingan yang mengatur proses penerapan tersebut. Yang kedua, ketaatan sukarela atau anjuran profesional, yaitu usaha-usaha standar akuntansi internasional lain dalam bidang akuntansi pada dasarnya dilakukan secara sukarela. Standar-standar tersebut akan diterima atau tidak tergantung pada orang-orang yang menggunakan standar akuntansi. Yang terakhir yaitu keputusan oleh Badan Pembuat Standar Akuntansi Nasional, yaitu ketika standar nasional atau internasional berbeda satu sama lain, praktik yang akan mengunggulkan standar nasional jika tekanan persaingan bisnis atau pasar keuangan mendorong perusahaan multinasional untuk menggunakan standar internasional, maka biasanya menghasilkan laporan keuangan ganda.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggraini. Argumen yang membenarkan upaya standarisasi akuntansi yaitu kepentingan khusus dari manajer yang bertanggung jawab bagi pelaporan keuangan dan kebutuhan pemakai informasi keuangan, keterbatasan kapasitas penerima informasi keuangan untuk menginterpretasikan informasi secara tepat, kredibilitas keseluruhan proses pelaporan keuangan dan profesi akuntansi yang mendukungnya, perlunya daya banding informasi keuangan yang diungkapkan, organisasi internasional yang mendukung konvensi akuntansi adalah International Accounting Standard Board, Komisi dari Masyarakat Eropa, International Standard of Accountancy and Reporting, Organisasi of Economic Cooperative and Development, Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal, Federasi Internasional Akuntan. International Accounting Standard Board. Tujuan dari IASB adalah 1. Mengembangkan untuk kepentingan publik seperangkat standar akuntansi dunia yang berkualitas, mudah dimengerti dan tidak sulit dilaksanakan, yang menuntut informasi berkualitas tinggi, transparan dan sebanding mengenai laporan keuangan dan kondisi keuangan lainnya guna membantu perusahaan-perusahaan di pasar modal dunia dan pengguna lainnya dalam membuat keputusan bisnis. Yang kedua, memasukkan penggunaan dan penerapan yang tepat dari standar yang dibuat. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan khusus perusahaan kecil menengah dan perkembangan ekonomi guna menuntut tujuan 1 dan 2. Yang keempat, meningkatkan kualitas konferensi standar akuntansi di negara serta standar akuntansi internasional dan standar pelaporan keuangan internasional. Uni Eropa, pendekatan baru Uni Eropa dan integrasi pasar keuangan Eropa tahun 1995, Komisi Eropa mengadopsi pendekatan baru akan pelarasan akuntansi. Pendekatan ini bernama strategi akuntansi yang baru. Komisi Eropa menekankan bahwa UI perlu memperkuat komitmennya pada proses penyusunan standar internasional yang akan menawarkan solusi yang paling efisien dan cepat bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada skala internasional. Pedoman keempat dikeluarkan pada tahun 1978. Prasyarat pedoman ini berlaku pada akun perusahaan individu yang berisi aturan untuk laporan keuangan, prasyarat pengungkapan, dan peraturan evaluasi. Pedoman ini juga mensyaratkan bahwa laporan keuangan harus diaudit. Yang kedua, Pedoman ketujuh dikeluarkan pada tahun 1983, membahas masalah laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, Pedoman ke-8 dikeluarkan tahun 1984. Pedoman ini menerapkan kualifikasi minimum bagi auditor diperkembangkan isinya tahun 1906 dan sekarang disebut dengan Pedoman Audit Statutory. Kelompok kerja para ahli antar pemerintah PBB dalam IAS. IAS didirikan tahun 1982 dan satu-satunya kelompok kerja antar pemerintahan yang berdedikasi terhadap akuntansi dan auditing pada level badan hukum. Cita-citanya adalah memajukan transparansi, reliabilitas, dan
keterbandingan akuntansi dan pelaporan badan hukum oleh perusahaan-perusahaan di negara berkembang dan negara yang sedang mengalami transisi ekonomi. Organisasi of Economic Comparative and Development merupakan organisasi internasional yang terdiri atas 30 negara ekonomi pasar, sebagian besar negara industri. Organisasi ini mempublikasikan tren pasar keuangan 2 kali setahun yang senilai dengan tren dan prospek di pasar keuangan nasional dan internasional dalam wilayah organisasi. Kegiatan pentingnya adalah memajukan peraturan yang baik di sektor negara maupun swasta. International Organization of Securities Commission atau IOSCO. Di sini mempunyai peran yang pertama, yaitu bekerja bersama-sama untuk memajukan peraturan standar tinggi agar dapat memelihara pasar yang adil, efisien, dan baik. Yang kedua, bertukar informasi tentang pengalaman setiap negara guna memajukan perkembangan pasar domestik. Yang ketiga, menyatukan usaha setiap negara untuk membuat standar dan pengawasan yang tepat terhadap transaksi sekuritas di setiap negara. Dan yang keempat yaitu saling membantu memajukan integritas pasar dengan menerapkan standar-standar secara teliti dengan menindak segala pelanggaran. Dalam pengungkapan internasional memiliki standar sebagai berikut. Yang pertama, identitas direktur, manajemen senior, penasehat, serta penyataan tanggung jawab. Kemudian menawarkan statistik dan perkiraan jadwal, informasi utama, informasi mengenai perusahaan, evaluasi serta prospek, operasi dan keuangan, direktur dan juga manajemen, pemegang saham utama dan transaksi, pihak istimewa, informasi keuangan, penawaran, dan informasi tambahan. International Federation of Accountants atau yang biasa disebut dengan IFAC merupakan organisasi global dengan lebih dari 160 anggota di 120 negara yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan. IFAC sendiri memiliki misi yaitu memperkuat profesi akuntansi di seluruh dunia dan memberikan peran terhadap perkembangan ekonomi internasional yang kuat dengan mendirikan dan memajukan kesetiaan terhadap standar profesional berkualitas tinggi, memperluas konvergensi internasional, dan berbicara mengenai masalah kepentingan publik di mana keahlian profesi tersebut lebih relevan. Adapun prinsip-prinsip pengungkapan dan pelaporan antara lain yaitu elemen pokok kewajiban pengungkapan yang berjalan, ketepatan waktu, pengungkapan simulasi dan identik, penyebarluasan informasi, kriteria pengungkapan, dan perlakuan pengungkapan yang setara. Dalam Badan Standar Audit dan Asuransi Internasional, dalam IFAC mengeluarkan standar audit internasional sebagai berikut. Yang pertama, bagian pendahuluan, tanggung jawab, kemudian perencanaan, kendali internal, bukti audit, penggunaan hasil kerja pihak lain, kesimpulan dan pelaporan audit, bidang-bidang khusus, dan yang terakhir yaitu jasa-jasa terkait. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.